Oke, cek, siap. Oke, sekarang dicoba dulu suaranya, cek cek 1 2 3. Oke, guys, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, dimanapun dan kapanpun Anda menonton video ini. Ini adalah video sederhana dan to the point banget ya, teman-teman. Jadi kita tanpa animasi, tanpa gambar. Saya akan mencoba sharing secara sederhana dan juga to the point aja lah ya. Ini adalah tahapan mutasi keluar kendaraan dari Samsat Jakarta Barat, khususnya kendaraan roda 4 atau mobil. Saat itu saya hanya berbagi pengalaman saja ya. Tidak mungkin di beberapa Samsat di daerah kalian mungkin agak berbeda peraturannya, cuman saya hanya sharing ini di Samsat Jakarta Barat ketika mutasi keluar kendaraan mobil. Nah ini maaf, ini tampilannya polosan saja ya, jadi tidak ada animasi, tidak ada gambar, bahkan foto-foto pun terbatas karena memang di lokasi Samsat kita tidak diperkenankan untuk memotret. Ya, ini saya jelaskan poin-poinnya saja, atau kita bukan jelaskan ya, saya sharing aja gitu dari pengalaman tentang mutasi keluar kendaraan. Oh iya, sebelumnya saya informasikan saya ini mengurus sendiri ya, benar-benar sendiri ke sana menuju Samsat, bawa kendaraannya, di mana saya nanti akan mutasi keluar dari daerah Jakarta, yaitu ke Banten, lebih tepatnya di Rangkas Bitung. Jadi saya membawa kendaraan saya dari Rangkas Bitung menuju Samsat Jakarta Barat. Nah, tahap yang pertama yaitu tentu saja kalian datang dengan membawa kendaraan kalian, baik motor maupun mobil. Dalam hal ini saya mobil ya, ke kantor Samsat Jakarta Barat yang beralamat di Jalan Daan Mogot, kilometer 13, nomor 130, Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Saya melihat alamat ini dari Google ya, tapi coba kalian searching aja di Maps juga langsung ketemu alamat dari kantor Samsat Jakarta Barat ini. Ikutin aja nanti Mapsnya, saya juga kesana baru pertama kali waktu itu, dan langsung ikutin Maps dan ketemu. Nah, tahap kedua nanti begitu kita turun ya dari mobil, kita ke parkiran, memarkirkan kendaraan, kita menuju dulu ke tempat fotokopi untuk membuat kwitansi baru, fotokopi identitas, dan membeli materai. Nah, jadi di sana ada spot di mana banyak tukang fotokopi, dan tukang fotokopi itu sudah paham bagaimana susunan dan berkas apa saja yang perlu disusun untuk keperluan administrasi di gedungnya nanti. Nah, contoh saja misal buat kwitansi. Kwitansi baru ini maksudnya adalah mereka sudah paham, kita nanti akan ditanya oleh mereka berapa harga beli, misal seperti saya mobil second gitu ya, kepada showroom, harga belinya waktu itu berapa, nanti sama mereka dibikinkan kwitansi baru. Karena kalau tidak salah dengar, masa berlaku kwitansi ini 1 bulan ya. Jadi kalau kalian begitu membeli kendaraan tidak segera dimutasi dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan, maka kwitansi itu tidak dapat dipakai. Seperti saya ini sudah lewat mungkin hampir 6 bulan lebih, makanya kwitansi atau faktur kwitansi dari showroom tidak terpakai oleh mereka. Oleh fotokopian ini nanti dibuatkan secara jelas dan sudah pasti diterima oleh petugas Samsat. Kemudian fotokopi identitas misal seperti STNK, BPKB, dan juga KTP kita ya, nanti sudah disusunkan langsung oleh mereka secara detail dan rapih. Dan juga membeli materai karena pada kwitansi baru ini dibutuhkan materai serta tanda tangan kita. Jadi kita langsung terima jadi di sana, dan biaya yang dikeluarkan pada waktu itu yaitu 25.000 untuk satu paket ini. Nah, tahap ketiga kita bawa kendaraan ke bagian cek fisik. Cek fisik kendaraan di Samsat Jakarta Barat ini, kalau dari parkiran kita langsung belok kiri, tempat paling kiri di mana di sana banyak petugas cek fisik. Nanti kalau kalian tidak mengantri, kalian langsung saja menuju
bagian cek fisik. Bagian cek fisik ini seperti seperti cuci mobil ya. Di sana kita akan naik, kendaraan kita akan naik ke dalam seperti ada panggung atau apa gitu. Cuci mobil itulah pokoknya yang ada, kita bisa melihat ke kolong. Nah, nanti kita akan bertemu dengan petugas, bilang saja mau cek fisik, digesek gitu nomor rangka dan nomor mesin. Nanti kita akan menunggu sambil petugas menggeseknya. Nah, setelah cek fisik selesai, kita akan diberikan hasil gesekan tersebut. Kemudian di tahap 4, bawa hasil gesekan cek fisik tersebut ke loket 1. Lokasinya depan lokasi cek fisik persis yang berwarna biru ya. Loket 1 berwarna biru di depan cek fisik. Nah, sekali lagi saya jelaskan, ini adalah saya melakukan mutasi di Samsat Jakarta Barat, dan mungkin di Samsat lain kalian bisa menyesuaikan. Yang tahap kelima yaitu tunggu panggilan untuk ambil berkas cek fisik. Nanti mungkin kurang ada ilustrasi jadi kurang jelas ya, cuman saya hanya sharing secara verbal saja di sini. Tunggu panggilan berkas cek fisik mungkin nggak lama lah kalau misal tidak rame. Terus ketika kita sudah mengambil hasil cek fisik di loket 1 yang tadi, kita langsung menuju lantai 3 di gedung yang bertingkat itu. Kita langsung menuju lantai 3, langsung ke loket mutasi keluar. Kita serahkan berkas-berkas yang tadi di fotokopian ya, di fotokopian tadi, kemudian serta cek fisik tadi ke loket mutasi keluar di lantai 3. Kemudian setelah kita memberikan ataupun menuju ke loket mutasi keluar, kita akan diberikan formulir mutasi keluar untuk kita isi. Di sana mungkin ada kita harus mengisi nama, nomor KTP, kemudian kembali mengisikan nomor rangka, nomor mesin, alamat, dan lain-lain. Kalian nanti bisa melihat langsung di formulirnya. Setelah kita mengisikan ke formulirnya, kita balik ke loket mutasi tadi untuk kemudian diarahkan ke Loksus, atau mungkin ini Loksus apa ya kepanjangannya, loket khusus atau apa kita nggak tahu, di lantai 1. Jadi dari lantai 3 tadi di loket mutasi kita turun ke lantai 1 ya, ke Loksus. Nanti akan ada banyak petugas yang mengarahkan. Jika kalian tidak tahu, kalian bisa bertanya. Di tahap 9 kita dari Loksus tadi lantai 1 menuju ke lantai 4 di loket tata usaha. Pokoknya kita begitu nyampe loketnya, kita serahkan berkas yang sudah di verifikasi tadi di Loksus ke lantai 4 ya, di loket tata usaha. Kita menunggu, sambil menunggu tidak lama kok menunggunya. Kemudian dari lantai 4 tadi kita ke lantai 5 loket 1 untuk pengecekan fiskal. Sorry, ini fiskal ya, bukan fiskan ya, ada tipe. Fiskal dan juga tunggakan pajak jika kita menunggak pajak. Jika tidak, seperti kendaraan saya sudah dibayarkan pajaknya sampai bulan Desember ini, maka hasil tunggakan 0. Kemudian masih di lantai 5, kita ke loket 6 untuk mengisi formulir. Isi formulir lagi ya. Dan terakhir dari lantai berapa tadi? Lantai 5. Kita ke lantai 3 lagi untuk ke mutasi keluar. Loket mutasi keluar yang pertama kita kunjungin tadi ya, di lantai 3. Yang kemudian sambil mengantri, jika antrian tidak panjang mungkin sebentar sih itu karena petugasnya selalu siap di situ. Nah, setelah berkas masuk semuanya, BPKB, STNK, dan lain-lain, fotokopian juga, kita akan diberikan suatu surat tanda terima berkas yang nantinya kita akan bawa kembali nanti ketika mengambil berkas. Nah, kata petugasnya saya disuruh mengambil berkas 1,5 bulan kemudian. Nanti kita akan menyertakan nomor HP atau WA yang nanti akan dihubungi petugas jika berkas arsip dokumen sudah siap untuk diambil. Kita tinggal menunggu 1,5 bulan lagi untuk kembali ke Samsat.
Nah, ini akan dikasih bukti penerimaan berkas. Pengambilan berkas mutasi 1,5 bulan kemudian. Nah, ketika 1,5 bulan berlalu, kita akan diinformasikan melalui pesan WhatsApp langsung dari nomor Samsat waktu itu bahwa pengambilan berkas sudah siap mulai tanggal ini lokasi di kantor Samsat. Nah, kita langsung saja ke kantor Samsat, tapi tidak perlu membawa kendaraan kita lagi. Jadi waktu itu saya menggunakan KRL karena lumayan ya, tolnya, bensinnya kalau kita menggunakan kendaraan roda 4 cuma ngambil berkas doang gitu. Dan saya menggunakan KRL dari Rangkas Bitung, kemudian transit di Tanah Abang, ganti KRL ke Duri langsung ke stasiun terdekat di dekat Samsat Cengkareng tersebut. Ingat sambil bawa surat tanda terima ya, nota atau surat tanda terima yang 1,5 bulan yang lalu sudah diberikan oleh petugas. Kita bawa kembali. Kemudian kita langsung menuju ke loket mutasi keluar di lantai 3, di mana kita diberikan surat tanda terima itu, kita serahkan surat tanda terima itu. Kemudian setelah dicek, kita menuju ke loket arsip di lantai 1. Jadi lantai 3 kita turun ke lantai 1 untuk mengambil berkas. Ingat ya, kita mengambil berkas di loket arsip di lantai 1. Setelah menerima berkas atau dokumen dari mutasi keluar ini, jangan lupa dicek kelengkapannya ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ketika petugas, kita harus pastikan double check ke petugas juga apakah ini sudah lengkap atau belum gitu. Dan ketika petugas bilang, oh tinggal ke Samsat tujuan gitu, tinggal diurus ke Samsat tujuan, maka kita langsung berarti hal tersebut sudah lengkap ya. Kita langsung menuju ke Samsat tujuan untuk mengurus mutasi masuk. Ya demikian guys, mutasi keluar dan tahapan mutasi keluar sekaligus pengambilan berkas, tahap-tahapannya di tahun 2025 ini. Nah, untuk biayanya waktu itu saya membayar sebesar 250.000 untuk biaya mutasi keluar roda 4 ya. Roda 2 mungkin beda lagi di Samsat Jakarta Barat sebesar 250.000. Jadi cukup terjangkau karena memang sudah peraturannya seperti itu ya, tidak ada tambahan atau pungli atau calo dan lain-lain. Dan saya kira saya mengurusnya itu di hari kerja tapi di tengah-tengah, kalau nggak salah hari Kamis atau Rabu gitu. Jadi tidak terlalu ramai, walaupun memang selalu ramai di sana, tapi tidak terlalu ramai alhamdulillah. Jadi semua berjalan lancar dan sekitar jam 1 atau duhur gitu ya sudah selesai. Jadi saya diusahakan untuk teman-teman yang ingin mengurus mutasi kendaraan atau balik nama, saya sarankan untuk dari pagi, apalagi ketika di hari Senin ataupun hari Jumat, karena hari-hari tersebut rawan ramai ya. Demikian mungkin ini part 1, nanti kita akan lanjutkan untuk slide tahapan mutasi masuk di Samsat Rangkas Bitung. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.